Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom. Belum semuanya, sekali lagi shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya di atas kepala. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Apa kabarnya teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan? Luar biasa ya. Kita percaya kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Maka sore hari ini kita siapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita membawa syukur kita membawa pujian kita di hadapan Tuhan. Kita percaya berkat yang baru, sukacita yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Mari kita teduhkan hati kita di sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jika kami ada sampai pada sore hari ini Tuhan sebagaimana ada, sungguh dengan iman kami nyatakan semua karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami. Maka Tuhan pada sore hari ini kami mau bawa hati kami, pikiran kami, bahkan tubuh jiwa kami mau persembahkan semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian kami mau bawa penyembahan kami kepadamu. Karena kami percaya hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan di sore hari ini, setiap kami yang hadir Tuhan, seberapapun kami yang hadir sore hari ini, kami percaya Engkau Tuhan terlebih besar atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan ketika kami datang mengutamakan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka Tuhan Engkau yang berjanji, semua Tuhan pasti tambahkan. Artinya kami percaya sore hari ini, kami yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang terikat kami percaya Tuhan pasti lepaskan, dan yang berbeban berat kami percaya Tuhan pasti berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkaryalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Manifestasikanlah kuasa Roh-Mu Tuhan bagi setiap kami, karena kami percaya hanya Roh-Mu Tuhan yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Hanya Roh-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan, bahkan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau ibadah kami Tuhan sore hari ini bukanlah menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah kami Tuhan sore hari ini kami persembahkan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu Tuhan yang terus semakin diagungkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap kita, anak-anak muda yang disayang Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang rindu lebih lagi untuk menyembah Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Yesus, Kaulah kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita bersama-sama dengan iman. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari setiap teman-teman mengurakan dalam Tuhan kata, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Dan kini kami datang Tuhan, sore hari ini sujud di hadapan. Datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, sekali lagi teman-teman muda terkasih dalam Tuhan, saya sedang bangkit berdiri, katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi yuk, teman-teman saja katakan, angkat kedua tanganmu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
menyembahmu Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan. Ini pujian kami, iman kami Tuhan di sore hari. Menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu Tuhan. Memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan, memujimu, menyembahmu. Memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari sembah Dia. Mari bawa sembahmu. Mari bawa syukurmu di hadapan Tuhan sore hari ini. Haleluya. Kami sembah namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah, mari sembah, mari sembah. Bawa syukurmu, bawa pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Namamu, tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jangan berdiam diri teman-teman kasih dalam Tuhan. Mari naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Ini adalah waktu yang indah bagi setiap kita. Terus tinggikan Dia, agungkan Dia. Tiada yang sepertimu Yesus. Kaulah gunung batuku, Kaulah keselamatanku. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan membawa sembah kami. Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak dipuja di dalam nama Yesus. Glory bagimu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kau Tuhan yang dengar setiap seruan anak-anak-Mu di sore hari. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga. Sekali lagi, mari setiap kita angkat kedua tangan kita, katakan kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi.
Sekali lagi, setiap kita katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. amin. Allah Ini sorak-sorai dari setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ini pengagungan kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Tidak ada Allah lain selain Kau Yesus Kristus Tuhan. Maka sore hari ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan bagi kami. Sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru melimpah bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau bersorak-sorai, kami mau bertepuk tangan Tuhan. Karena kami tahu sukacita-Mu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap anak muda di tempat ini yang rindu lebih lagi bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Lebih dahsyat lagi kita beri tepuk tangan yuk bagi Yesus Tuhan kita. Yuk tos kanan kirinya katakan serukan nama Tuhan. Jangan malu-malu yuk, jangan ragu-ragu, serukan nama Tuhan. Yuk, jangan jaim-jaim yuk. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, nah Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di Sekali lagi yuk, sekali lagi. Katakan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia
yang luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. Bersama-sama serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kami serukan namamu Tuhan di atas segala nama. Haleluya. Seberapa banyak yang bersuka cita pada sore ini boleh mekan tangannya di atas kepala. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia, amin. Hari ini adalah hari yang bersuka cita karena Tuhan telah nyatakan kuasa bagi kita. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Hey, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Yuk bersama-sama lebih dahsyat lagi kita katakan hari ini. Hey, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Oh, bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Hey, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari teman-teman muda terkasih dalam Tuhan katakan. Bersuka. Bersuka dalam Yang bersuka cita di dalam Tuhan. Yuk kita beri tepuk tangan atas kepala bagi Yesus Tuhan kita. Bersuka citalah.
Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, esok bersuka, lusa bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Hey. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali. Teman-teman mulai dalam Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita sore hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih akan kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, jika kami Tuhan pada sore hari ini kami telah memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya semua bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau persembahkan itu semua kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, sebagai rasa syukur kami yang terdalam, kami lebih lagi mau duduk diam sebagai seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup, sebab Engkau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia ini menjadi firman itu. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, ada kegerakan roh Allah terjadi di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kami bawa Tuhan hati kami kepadamu. Kami buka hati kami Tuhan untuk diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat berlindung, hanya Kau tempatku berlindung. Amin. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami bersyukur Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Sekali lagi yuk, mari teman-teman saya bangkit berdiri. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, di dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Demikian ungkapan iman kami Bapa, baik di dalam kesesakan maupun dalam kemenangan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan sedetik pun Kau tidak akan pernah membiarkan bahkan meninggalkan kami. Itulah yang kami kenal sebagai Bapa kami yang baik. Mengucap syukur buat sore hari ini Bapa, kami boleh duduk diam mendengarkan kuasa firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kepastian, dan memampukan kami menghidupi apa yang menjadi kehendak rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun ke atas semua kami, baik yang melayani maupun setiap anak-anak kami, jemaat-Mu muda di tempat ini. Berbicara bagi kami Roh Kudus lewat kebenaran kuasa firman-Mu, urapi hamba-Mu ini sehingga menjadi berguna bagi setiap teman-teman kami di tempat ini. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati firman Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang sangat baik. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, shalom. Ada beberapa wajah yang saya kenal di sini, ya. Ketemu lagi. Mungkin bukan teman-teman baru, sayanya yang baru di sini. Baru lihat, oh, ada wajah-wajah baru. Puji Tuhan, ya. Lalu saya nggak lihat Kak Eden, Kak Bernie, ya. Belum ada? Oke, gak apa-apa. Tapi yang penting Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Sebab 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara percaya ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita? Amin. Sebabnya kita hargai hadiratnya, kita hargai lawatannya sore hari ini. Sehingga teman-teman datang ke tempat ini bukan rutinitas, tapi benar-benar nikmati Tuhan. Amin. Ibaratnya kalau kita datang ke satu restoran, hidangan yang lezat, kita nggak tinggal duduk cengok aja lihat, ya kan? Tapi kita ambil piring, kita nikmati santapan itu.
Sebab apa? Sudah tersedia buat setiap kita. Amin. Haleluya. Tema hari ini diberikan kepada kita berbicara tentang family. Tentang apa? Keluarga. Family. Ada yang tiba-tiba nongol di dunia tanpa keluarga? Halo? Dari lubang mana gitu? Dari pohon mana gitu, nggak ada ya? Semua manusia, semua kita berasal dari keluarga. Ya? Ada yang dari loteng? Nggak ada ya? Google Drive. Wow. Thanks bro. Semakin ganteng deh. Keren. Haleluya. Kita siapkan hati kita bahwa Tuhan mau memberkati. Amin. Setiap kali kita datang ke ibadah, tetapkan hatimu, Tuhan mau memberkati aku. Amin. Jangan dalam hati pikir, gue mau dapat apa, yaudah datang aja deh. Maka kita pulang gak bawa apa-apa. Tapi waktu kita datang dengan niat hati, berjumpa dengan Tuhan, pasti aku diberkati. Amin. Kita mulai, berkat apa lagi Tuhan yang kau berikan buat aku. Wow. Sehingga setelah ibadah, walaupun bukan ibadah umum, ibadah pemuda remaja sekalipun, kau diberkati. Sebab satu kata dari Tuhan itu cukup bagi kita. Amin. Paulus berdoa 3 kali. Ada utusan iblis menggocok aku, Tuhan, Tuhan tolong aku. Tapi Tuhan bilang apa? Kasih karuniaku cukup bagimu. Nah, berbicara tentang keluarga, ini berbicara tentang kita. Kita masing-masing. Sebab kita adalah produk dari sebuah keluarga. Amin. Kita produk dari sebuah keluarga. Kita bisa lihat ada orang-orang hebat di Olimpiade. Kemarin siapa? Frederick Leonardo. Pada lihat nggak? Nonton nggak? Pemanjat tebing yang meraih medali emas untuk Indonesia. Wow. Dia dari sebuah keluarga. Wakil presiden yang akan ditetapkan siapa? Calon wakil presiden yang sudah ditetapkan. Siapa? Ya, wakil. Yang masih muda. Nah, Gibran. Gibran keluar dari sebuah keluarga. Tapi saya mau tanya. Penjahat di penjara itu dari mana sih mereka? Keluarga juga. Jadi betapa pentingnya keluarga. Keluarga bisa menghasilkan orang-orang hebat, tetapi keluarga juga bisa menghasilkan penjahat yang hebat. Pembunuh kaliber, pembunuh berdarah dingin. Dari keluarga pun bisa menghasilkan seorang apa? TikTokers. Menghasilkan seorang apa? YouTuber. Menghasilkan seorang apa? Seorang hamba Tuhan, pendeta. Amin. Dari sebuah keluarga. Lahirlah pemain musik. Lahirlah para worship leader. Semua dari keluarga. Sebab keluarga itu ide dan prakarsa Tuhan sendiri. Ide dan prakarsa dari Tuhan. Tuhan yang menetapkan lembaga pertama yang ada di dunia adalah keluarga. Itu sebabnya produk ini nggak pernah habis. Keluarga tetap ada. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai kita semua udah tua, bahkan almarhum, keluarga tetap ada, tetap eksis. Karena itu produknya Tuhan. Nggak akan habis. Nggak akan ganti. Nggak ada yang bisa ganti lagi itu. Itu produk Tuhan. Tapi banyak orang tidak menyadari keluarga itu penting. Keluarga itu ibaratnya seperti ini. Saya mau gambarkan. Produk Tuhan, keluarga itu seperti mobil. Ya. Contoh mobil. Sebuah mobil, produk Tuhan, contoh. Keluarga itu
produk Tuhan. Contohnya mobil, produk sebuah dealer, pabrik mobil keluar, diberikan kepada kita. Manual booknya, buku panduannya, cara mengemudikan mobil ada di sana. Oke? Harus start dulu, ya kan? Injak pedal, gas, atur kopling, baru bisa jalan, ya kan? Tetapi banyak orang, bukan banyak sih, tetapi ada orang ternyata begitu dapat mobil, mobilnya nggak dibawa kemana-mana, nganggur aja di garasi. Toh kalau mau jalan didorong. Halo? Itu salah nggak? Salah besar. Sama seperti keluarga. Manual booknya untuk keluarga adalah Alkitab. Tapi banyak orang tidak menggunakan Alkitab sebagai manual book. Bagaimana membangun sebuah keluarga. Mereka belajar dari apa kata orang, apa kata dunia. Sama itu seperti apa? Orang yang dorong mobil baru. Dapat mobil baru, bukannya dipakai, tapi didorong. Dia pikir udah hebat. Yang penting punya mobil. Saya ingin teman-teman dari sejak kecil sadari baik keluarga itu penting. Kita boleh punya teman sahabat karib paling baik, tapi tetap yang mendampingi kita, yang menerima kita apa adanya, bahkan memberikan kita bantuan solusi jalan keluar, sampai di ujung nafas kita, itu keluarga. Amin. Keluarga. Seburuk-buruknya kita, keluarga tetap menerima kita apa adanya. Kalau teman, gue untungnya apa sama dia? Gue bisa dapat apa dari dia? Berteman sama dia, apa sih hebatnya? Bukan saya mendiskreditkan jangan berteman, enggak. Penting membangun, tapi jauh lebih penting membangun keluarga. Karena bagaimana kita berinteraksi, bergaul di luar, itu bagaimana kita di dalam keluarga. Amin. Kalau kita di dalam keluarga, oke, penuh belas kasih, penuh penghormatan, maka di luar pun kita seperti itu. Kita nggak munafik. Nah, mari kita buka dari sebuah firman Tuhan. Nah, bagaimana agar kita memiliki hubungan yang sehat tercipta dalam keluarga? Semua mau keluarganya sehat, amin. Amin. Sebab banyak sekali keluarga itu toksik, keluarga toksik, keluarga beracun. Orang tua seperti itu mempengaruhi anaknya seperti itu. Jadi anak adalah produk dari budaya orang tua. Karena anak itu melihat teladan yang orang tua berikan. Sebenarnya kalau orang tua ngomong kadang-kadang anak gak dengar. Tapi anak tanpa disadari, anak itu melihat orang tua gue seperti ini. Maka dia pun seperti itu. Dalam keluarga, pastikan ada intimacy. Amin. Bukan intimidasi. Beda tipis. Intimacy dan intimidasi. Biasa kakak mengintimidasi adiknya. Saya percaya di sini nggak ada. Amin. Kakak-kakak, cici, koko, ada yang mengintimidasi adik-adiknya nggak? Amin. Ada? Ada hadir di sini? Pakai baju apa dia? Itu bercanda itu. Ya. Pastikan ada intimasi bukan intimidasi. Hubungan yang kuat, hubungan yang akrab. Sebagai saudara, kakak adik, apalagi saudara dalam Kristus. Kita ini keluarga, bro. Kita ini keluarga. Coba bayangkan ya. Tidak satu seorang pun bisa memilih, saya mau lahir di keluarga mana, lahir dari bangsa mana, nggak ada satupun orang bisa. Sehebat apapun dia, nggak ada satupun. Setuju? Bersyukur nggak? Bersyukur nggak? Kalian nggak lahir
dalam salah satu keluarga di Korea Utara. Lalu bersyukur banget. Kamu baca bagaimana kisah orang Korea Utara. Wow, Yesus Tuhan. Ada satu kunjungan pemimpin Korea Utara ke satu sekolah. Lalu disambut meriah. Lalu ditanya, kamu siapa? Siapa nama papa kamu? Lalu, papa saya adalah pemimpin Korea Utara. Siapa pemimpinnya? Siapa? Kim Jong-un. Wah, kamu hebat. Siapa namanya? Papa Kim. Ya kan? Siapa mama kamu? Mama saya adalah Korea Utara. Wih, semua tuh kamu hebat, kamu pinter. Pemimpin Korea Utara senang sekali. Papanya adalah presidennya, mamanya adalah negaranya. Lalu tanya, apa cita-citamu? Cita-citanya apa? Jadi yatim piatu. Ya, cita-citanya jadi yatim piatu. Kalian hidup di Korea Utara enggak banget gitu. Untung aja enggak dipenggal dia. Nah itu sebabnya bagaimana kita bersyukur kita ada di Indonesia. Amin. Kita ada di negara ini loh. Kita nggak ada di pedalaman Afrika yang masih pakai cawat. Tinggal sama singa. Enggak. Bersyukur loh. Kita nggak ada di Korea Utara. Waduh Yesus Tuhan. Saya baru lihat YouTube. Oh Tuhan bersyukur. Gua nggak lahir di keluarga ini. Amin. Ini sebabnya hormati orang tuamu. Amin. Sebab orang tua itu adalah perwakilan Tuhan. Representatif Kristus. Hormati. Semua tahu kan hukum 10 perintah Allah? Hormatilah ayah ibumu kalau dia baik. Enggak ada kan? Hormatilah ayah ibumu titik. Enggak ada yang bilang kalau dia baik. Kalau dia tambahin uang jajan. Enggak. Kalau dia meskipun, jadi apapun keadaannya tetap hormati. Sebab ketika kita menghormati orang tua kita, Tuhan yang memberkati kita. Amin. Umur panjang dan berkat kesuksesan Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup. Siapa tuh papa dan mama? Keluarga. Amin. Kakak adik, keluarga. Jadi bagaimana kita agar membangun hubungan yang sehat tercipta dalam keluarga. Banyak kita, bagaimana sih punya keluarga yang wow, seperti yang kita harapkan. Kadang-kala kita punya ekspektasi tinggi, harapan tinggi. Kita punya standar tinggi banget. Gue pengen keluarga seperti kerajaan Inggris. Ya, papa saya, wah, mama, dia businessman, mama cantik, kreatif. Waduh, pengennya seperti itu. Dan banyak anak, kenapa saya lahir di keluarga ini? Mereka nggak bersyukur. Sudah dibeliin handphone yang OVO, mau minta yang Samsung. Bersyukur, amin. Apapun itu. Karena orang tua mampunya seperti itu. Tapi temanku sudah beli Samsung yang tipe apa terakhir? Nggak usah. Apa lagi yang iPhone? Nggak perlu. Terutama keluarga. Keindahan keluarga itu penting. Bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang sehat? Jangan punya ekspektasi yang tinggi. Amin. Amin, saudara. Amin, adik-adik, teman-teman. Bayangin nggak? Tuhan menerima kita apa adanya nggak? Halo, kita ini hancur banget. Kita ini buruk banget. Kalau mau dijejerkan kejelekan kita banyak banget. Kita masih suka bohong. Setuju? Kalau di sekolah ulangan masih nyontek. Ya enggak? Uang jajan. Uang buku dipakai buat jajan. Kadang ada dulu kakak sepupu saya. Kuliah. Nggak taunya nggak masuk kuliah.
Uang jajan, uang semester dikasih terus. Gak bersyukur. Semester dibayarin, uang transport dikasih. Katanya gak pernah kuliah. Kelihatan di sini gak ada. Amin. Cuma sekali-sekali ada kali. Di sana sini ada, ya kan? Di tempat ada. Di Roxy juga kayaknya ada. Nah, yang pertama, penting Tuhan terima kita apa adanya. Standar hukum Taurat itu tinggi banget. Tinggi banget. Ada yang bisa melakukan, memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat? Ada nggak? Nggak ada satupun. Tidak ada satupun manusia bisa melakukan, mengenapi, lulus hukum Taurat. Nggak ada. 10 perintah Allah itu diuraikan menjadi 613 peraturan. 613 peraturan. 248 harus dilakukan. Dan 365 tidak boleh dilakukan. Itu hukum Taurat. Yahudi seperti itu. Saya mau katakan orang Yahudi pun tidak sanggup. Itu sebabnya kenapa hukum Taurat diberikan? Supaya manusia sadar bahwa aku butuh juru selamat. Amin. Tuhan punya ekspektasi tinggi banget. Tapi dia mau turun menerima kita apa adanya. Bahkan dia mau mati bagi kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Buktinya ketika Kristus mati buat kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Waktu saya masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi saya. Amin. Makanya dengan keluarga jangan terlalu punya ekspektasi tinggi. Standar tinggi. Lo kalau nggak gitu, bukan keluarga lo. Jangan dong. Sadari baik siapa sih saya. Sampai saya mau ada kisah di Alkitab kan. Orang yang utangnya 100 dinar dengan 10 talenta. Yang 100 dinar diampuni. Tapi yang 100 dinar punya utang, memberikan utang kepada orang yang punya 10 talenta. Lalu yang 10 talenta dia gebukin. Kamu harus bayar tuh 10 talenta. Padahal 10 talenta nggak seberapa dibandingkan 100 dinar. Nah kadang-kadang orang seperti itu. Kita pengen orang baik buat kita. Tapi orang yang di bawah kita harus begini, harus begitu. Nah bagaimana dalam keluarga? Seringkali kita menuntut juga, papa harus seperti ini, mama harus seperti ini, kakak harus seperti ini. Jangan malu-maluin. Seringkali kita nggak malu mengakui kalau mereka keluarga kita. Ini penting. Penting kita sadari baik, keluarga itu jauh lebih penting. Nah, Efesus 3 ayat 18-19. Efesus 3. Efesus 3 18-19 bisa baca sama-sama di sini. 2 3. Ayat 19. Yes. Amin. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu dapat mengenal dan memahami kasih Kristus, kasih Allah. Kalau kita kenal Tuhan kita kenal pribadinya. Jadi Tuhan itu bukan memiliki kasih. Tuhan gak punya kasih. Sebab apa? Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Amin. Dia adalah pribadi kasih. God is love. Allah adalah kasih. Firman Tuhan ajarkan kita supaya mengenal kasih-Nya. Memahami kasih-Nya. Waktu kita mengenal kasih Tuhan, kasih itu sendiri yang menghidupi kita. Amin. Kasih Tuhan.
kita terima dari Tuhan, sehingga kita bisa memancarkan kasih itu kepada sesama, kepada keluarga kita. Bukan kasih menurut kita, standar kita, tapi kasih standar dari Tuhan. Kita terima. Sebab Dia sudah menerima kita apa adanya. Menguduskan kita, mengampuni kita. Coba kita lihat Titus 2 ayat 11 dan 12. Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Ini tentang kasih. Titus, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah, amin, sudah nyata. Selanjutnya, nah kata ia itu siapa? Ayat 11 tadi, karena kasih, kalau ada terjemahan lain itu dikatakan anugerah itu mendidik kita, kasih itu mendidik kita. Ternyata kasih yang kita terima dari Tuhan itu yang mendidik kita, membentuk kita supaya apa? Kita meninggalkan kefasikan. Kita bisa nggak ninggalin kefasikan dengan kekuatan kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya sudah alami itu. Saya sudah alami. Saya nggak bisa tinggalkan dosa dengan kekuatan saya. Kasih itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Luar biasa. Kasih itu yang membentuk kita, memampukan kita untuk hidup benar. Amin. Jadi kita miliki standarnya Kristus. Bukan standar kita. Bagaimana kita menciptakan keluarga yang sehat. Pahami dulu ini. Kasih Kristus. Amin. Kalau aku punya kasih Tuhan, aku terima kasih Tuhan, aku kenal dan aku pahami, maka kasih itu akan terpancar lewat hidup kita. Kepada orang tua kita, kepada kakak, adik, saudara kita. Dengan sendirinya. Kasih itu mengalir. Kasih itu yang mengubahkan kita lebih dulu untuk mengubahkan orang lain. Amin. Seringkali kita berdoa, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tolong ubahkan dia Tuhan. Kenapa dia benci banget sama saya Tuhan? Kenapa dia jutek banget sama saya Tuhan? Dia kok jahat banget sama saya Tuhan? Ternyata Tuhan mau ubahkan kita dulu. Untuk apa? Lewat kita, orang itu diubahkan. Amin. Nah, kata mendidik ini dalam bahasa Yunaninya itu paideo. Paideo itu apa? Disiplin. Paideo itu disiplin. Kasih itu mendisiplinkan kita. Baik kalau kita dalam proses bersama Tuhan, nikmati. Amin. Nikmati. Tuhan, aku punya masalah. Aku bawa kepada Tuhan. Aku serahkan segala kekhawatiranku, persoalanku, aku serahkan kepadamu Tuhan. Ikuti prosesnya. Kalau belum ada jawaban dari Tuhan, ikuti proses Tuhan. Amin. Ikuti. Semakin cepat kita menerima proses Tuhan, semakin cepat pemulihan terjadi. Tapi kalau selama kita tetap menolak, aduh Tuhan gak kuat, aku gak mau, maka tetap proses itu berjalan sampai kita benar-benar dewasa. Ikuti proses Tuhan. Gak gampang. Gak gampang. Tapi mau gak? Kalau kita mau, Tuhan yang mampukan kita. Amin. Tuhan yang mampukan. Masih ingat hamba Tuhan kalau khotbah lembu yang dewasa dengan lembu yang muda itu digandeng bersama-sama untuk membajak sebuah ladang. Lembu yang muda itu sedang belajar bagaimana cara membajak ladang. Lembu yang dewasa itu mengajarkan cara membajak ladang itu. Sama seperti itu. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Masalah boleh ada, tetapi Tuhan tetap ada. Amin. Itu sebabnya berkali-kali Tuhan bilang, jangan takut. Jangan takut. Aku ada bersama. Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Nah,
Setelah kita memahami, mengenal kasih Tuhan, mengenal ini pun ada beberapa bahasa Yunani. Itu mereka pentingnya masuk STTBI. Siapa yang sudah masuk STTBI? Sebenarnya betul. Ya. Haleluya. Itu awalnya keren banget tuh SMTK. Puji Tuhan. Ya. Dalam bahasa Indonesia emang terbatas, tapi dalam bahasa aslinya itu, kalau kita mengenal dalam bahasa Yunani ada namanya sunemi. Ya kan? Apa namanya? Sunemi. Jadi kalau nanti masuk kuliah, udah pernah dengar khotbahnya, sunemi. Sunemi itu tahu dari kata orang. Oke? Sunemi. Lalu yang kedua, eido. Eido itu melihat dan mendengar. Kalau di kelas kita melihat, guru terangin dan mendengar, guru menjelaskan, itu namanya eido. Jadi kita tahu. Lalu yang ketiga itu epistamai. Epistamai itu saksi. Lihat sendiri kenyataannya. Aku lihat sendiri, jadi aku tahu. Bagaimana cara membuat kue, aku lihat caranya. Oh iya. Ya kan? Epistamai. Tapi yang lebih keren apa? Ginosko. Ginosko itu mengalami sendiri. Mengalami. Jadi tahu banget kenapa saya alami. Bukan apa kata orang. Bukan dari baca, dengar berita. Bukan lihat. Tapi saya alami sendiri. Itu ginosko. Tuhan mau kita ginosko dengan kasih Tuhan. Amin. Setelah kita ginosko, mengenal dan mengalami kasih Tuhan, maka membangun keluarga yang sehat. Bagaimana kita menciptakan keluarga yang sehat? Yang wow, keren banget. Yang pertama, Kolose 4 ayat 6. Penting sekali. Simple, tapi penting. Apa itu Kolose 4 ayat 6? Hendaklah apa? Kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan, apa itu hambar? Asal-asalan, ya ngomong sembarang aja, ya kan? Lalu apa? Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kata pertama di sini apa? Perkataan kita harus penuh kasih. Gak jutek. Ngomongnya tuh enak didengar. Meskipun orang itu nyebelin, kita harus penuh hormat. Kita harus wise memberikan jawaban. Amin. Biasakan jangan menjawab dengan gaya anak-anak zaman sekarang. Yang gak punya tata krama. Gak punya manner. Emang kalau ngomong ini kenapa? Waduh. Ini apa sih? Ya kan? Di sini gak ada. Amin. Iya. Kalau ada jangan angkat tangan. Ini dia. Kata-kata itu penuh kasih. Jangan hambar. Tuhan mengasihi kita dengan perkataannya. Karena begitu besar kasih Allah. Amin. Tapi bukan lip service. Dia buktikan kasihnya. Enggak hambar. Nah, kasih itu perlu diungkapkan. Kasih itu perlu diungkapkan, diucapkan. Jadi jangan diem aja. Apalagi kalau di gereja kan. Boleh juga nih. Cewek. Ya kan? Tapi diem aja. Pengagum apa namanya? Pengagum rahasia. Waduh. Akhirnya udah ditembak dulu sama si itu, Ijol. Ya kan? Waduh, udah. Harus diungkapkan. Tapi ini bicara tentang keluarga ya. Pernah gak ngomong, Papa, aku sayang Papa. Pernah gak bilang sama Mama, aku sayang Mama? Pernah ya? Sama kakak pernah gak? Sama adik? Apalagi, ya kan? Itu perlu diungkapkan. Banyak anak muda zaman sekarang lebih mudah ngomong kasih cinta ke cewek lain, pacarnya. Ya kan? Terlalu gampang bilang, aku sayang kamu.
Habis manis sepah, dipahit. Ngomong kasih harus dalam keluarga. Amin. Ngomong kasih. Saya pun ngomong kasih kepada papa saya. Itu umur berapa ya? Udah lulus SMA. Tadinya saya punya ekspektasi tinggi. Kesel banget sama papa saya. Kenapa sih papa gak kayak gini. Akhirnya saya belajar untuk mengungkapkan kasih. Pak, aku sayang papa. Peluk dia. Waktu diungkapkan dengan sungguh-sungguh itu air mata keluar. Wah, nangis. Harus belajar ungkapkan kasih. Amin. Pulang ke rumah jangan lupa, papa, aku sayang papa. Hah? Telepon. Katakan, aku sayang mama. Seringkali kita lebih gampang ngomong sayang ke mama daripada ke papa. Iya kan? Tapi bagaimana kita belajar ngomong seperti ini? Aku sayang papa. Wow, itu papa langsung dia transfer nomor rekeningmu, nak. Ya kan? Seperti itu. Papa biasanya royal. Kalau mama penuh perhitungan. Kalau papa royal. Hah? Oke. Beda-beda papa mama kita ya. Jadi kasih itu harus diungkapkan. Amin. Diucapkan. Salah satu contoh kasih apa? Minta maaf. Kalau aku salah, maaf ya. Tadi aku salah. Itu ungkapan kasih. Ngaku salah. Kalau aku salah, tolong dikritik. Oke? Ada banyak orang gak mau dikritik. Udah tahu salah, biarin aja. Awas kalau dia kritik gue tembak dia lagi. Gue balas dia kritik. Ya kan? Harus. Itu ungkapan kasih. Bersedia dikritik. Gue salah apa nih? Mohon maaf kalau saya salah. Gitu. Jadi kasih harus diungkapkan. Termasuk kritik. Nah, kalau kita mau kritik orang, memberikan nasihat ke orang lain, ke teman atau siapa saja, pertama, berikan pujian. Oke? Berikan dulu dia pujian. Wah, lu udah keren banget. Bagus banget tadi. Cuma ada sedikit, gue mau kasih kritikan. Nah, kalau lu bukanya seperti, lu udah oke banget, keren banget. Itu ibaratnya pintu terbuka. Tapi kalau ngomong, nih, gue mau kritik lu, tadi lu salahnya di sini nih. Itu pintu tertutup rapat. Lu ngomong apa nggak tembus. Tapi kalau kita kritik orang, udah keren banget, tadi udah bagus banget. Cuman ada satu sedikit, gue mau kasih masukan ya. Itu ibaratnya dia terima. Itu namanya kasih kritikan. Oke? Tapi kasih tetap harus diungkapkan. Belajar mengucapkan kasih. Oke? Terima kasih. Mohon maaf. Permisi. Terima kasih. Sekecil apapun itu. Terima kasih. Seperti tadi diberikan air putih. Terima kasih, Ci. Dibawain air putih. Oke? Ada 7 word, magic 7 word. Ada 7 kata ajaib yang sederhana. Tapi kalau kita terbiasa, itu membentuk karakter kita. Terima kasih, mohon maaf, permisi, bisa tolong saya. Can you help me please? Jangan, woi. Lu siapa? Woi, mundur. Ya. Kasih harus diungkapkan dengan berbagai macam cara. Sehingga dalam kehidupan kita membawa pengaruh. Contoh, keluarga kita toksik banget. Gelap banget. Tapi kalau kita bawa firman Kristus, bawa terang, gelap itu pasti pergi. Setuju? Coba ruangan ini matiin lampu, gelap. Tapi begitu ada terang, gelapnya pergi. Setuju? Kalau kita bawa pengaruh Kristus, terang itu
Toksik itu pasti pergi. Itu pasti. Itu hukum rohani. Nggak bisa dilawan. Hukum rohani. Saya cerita sedikit. Ada hal gelap yang lebih gelap lagi. Ada orang bertamu ke rumah saya waktu itu. Rupanya dia dukun. Gelap, ya kan? Contoh. Saya anak terang. Oke? Terang. Rupanya waktu dia dukun lagi bertamu, dia lepaskan mantranya. 3 tingkatan mantra. Nggak mempan nih Pak Pendeta. Dia lagi ngobrol. Lepaskan lagi. Akhirnya dia mau bermanifestasi jadi harimau. Rupanya dia punya ilmu Prabu Siliwangi. Ya, ilmu macan apa. Langsung kita angkat gitar, penyembahan, usir dia, dan malam itu dia terjadi pelepasan. Itu namanya terang. Kalau ada, pasti gelap pergi. Dan saya minta dia punya jimat-jimat semua, taruh di mangkok, siram minyak urapan, bakar dalam nama Yesus. Dia punya kris di rumah terbang. Anaknya telepon, Pak, ini kris terbang. Lemari pada terbalik-balik. Ya kan? Anaknya bisa lihat hantu gelap-gelap terbang semua. Kenapa? Anak terang. Amin. Semua kita ini anak terang. Amin. Anak Kristus. Tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-gunain. Amin. Kenapa? Karena sang terang Kristus ada dalam kita. Amin. Karena firman Tuhan katakan tidak seorang pun dapat menyebut Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus ada dalamnya. Amin. Roh Kudus ada dalam kita. Oke. Jadi kalau kita membawa pengaruh firman Kristus, pengaruh yang baik, maka yang toksik itu akan pergi. Pasti. Biasakan mulai dari perkataan. Jadi biasakan perkataan yang penuh kasih, perkataan yang sopan, tahu etika. Nah, yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 18 saja. Terlalu banyak ayatnya nih. Dari 15 sampai 18. 1 Yohanes 3 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan? Ternyata bukan hanya dengan perkataan. Bukan cuma omdo, bukan cuma ngomong doang. Atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Lakukan dengan perbuatan, dengan tindakan kasih. Bukan cuma ngomong doang. Kalau kita bisa nolong, kenapa enggak? Oke bro, tenang bro, nanti gue bantuin. Ya kan? Cuma ngomong doang. Kasihan banget ya. Terus lu gimana nih? Sementara kita bisa bantu. Mama udah nyuci, udah masak di dapur. Kita santai aja lihat gadget, ya kan? Katanya sayang mama, ya kan? Tapi lihat mama di dapur setengah mati, masak, sapu pel, cuci pakaian. Kita masa bodoh amat. Ini bukan tindakan kasih, ini bukan ngomong kasih. Kasih itu harus ada tindakan, perbuatan nyata. Amin. Ada yang di sini? Waktu mama panggil lagi ini, belaga nggak dengar? Nah, dilihatin. Please. Ini kalau ada coach suruh push up. Harus peduli. Amin. Peduli. Tindakan kasih itu peduli kekurangan orang. Apa yang harus dibantu. Jangan biarin aja. Jangan. Dalam keluarga kita biasakan seperti itu. Peduli dengan orang tua kita. Mati lampu di rumah, jangan biarin papa yang naik. Kita udah gede, kita yang berganti lampunya. Ambil tangga. Genteng bocor, kita yang naik. Amin. Apalagi anak laki-laki. Waduh. Kita ini laki-laki, bukan setengah laki-laki. Ada? Tuhan ciptakan cuma laki-laki dan perempuan. Nggak ada perempuan, laki-laki, dan setengah laki-laki. Nggak ada. Tegas. Harus di depan. Saya pun sampai sekarang masih benerin genteng di rumah. Kemarin benerin genteng.
benerin yang satu, karena lain hal, saya salah injak, akhirnya genteng yang satu kebelah dua, bocor lagi, ya Tuhan. Akhirnya diakalin lah, bisa juga sih. Itu dia, kreatif. Kalau orang mau membantu, pasti kreativitasnya keluar. Amin. Kenapa? Dia punya kemauan untuk menolong, membantu, tindakan kasih. Maka ada kreativitas. Itu dari mana? Dari Tuhan. Kreativitas itu dari Tuhan. Jangan pikir hal-hal yang benar, yang keren itu, oh dari gua, enggak. Masih ingat Simon Petrus? Menurut kalian, kata Tuhan, siapakah aku ini? Lalu Petrus bilang apa? Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab apa? Allah yang berkata-kata lewat mulut. Amin. Punya tindakan kasih. Peduli. Mulai dari dalam keluarga. Kakak kalau bisa dibantu, kita bantu. Biarin dia nyebelin, biarin aja. Jangan. Kita harus usir toksik itu, racun itu dengan perbuatan kasih. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kak, apa yang bisa saya bantu? Wih, keren banget. Ini pakaian gue cuci semua nih. Jangan gitu dong, ya kan? Biasanya kan kakak nyebelin ya. Udah mentang-mentang kita mau bantu malah, waduh, nyebelin banget. Tetap balas dengan kasih. Setuju? Jadi pertama, ucapan. Oke? Dan kedua, tindakan. Dan yang ketiga, Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Berapa di sana? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, next. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain hangat, panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Next. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kasih itu harus ada turun tangan. Tindakan nyata. Saya sebut gini, pemberian kasih. Kita tahu dia nggak punya pakaian, dia kelaparan. Jangan, selamat jalan, makanlah, gunakanlah baju hangat supaya kamu nggak kedinginan di luar. Kalau kita bisa kasih, kenapa enggak? Setuju? Kalau kita punya satu roti bagi dua, kenapa enggak? Jadi harus ada pemberian kasih. Orang dapat merasakan dikasihi ketika dia menerima sesuatu yang bermanfaat dari orang lain. Menerima hadiah, enak kan? Oke? Orang semua butuh. Senang dapat hadiah. Tiba-tiba dikasih hadiah. Tiba-tiba dikasih uang jajan. Ini tambahan uang jajan. Terima kasih Kak. Ada nggak dikasih uang jajan? Kakak nyebelin banget, ngapain sih? Ya kan? Jadi ceritanya nih. Tulangnya datang ke rumah keluarganya. Udah lama gak datang ini. Mamanya bilang, lagi habis ngobrol. Terus lagi tulangnya keluarin lah kan. 10.000. Nih, masih kecil. Uang jajan ya. Udah tulang. Jangan kebiasaan itu. Jangan. Udah. Gak usah kasih kebiasaan, nanti dikasih. Pegang-pegang uang itu. Udah, kembalikan. Gak usah. Dia bilang sama adiknya, gak usah ini. Jangan. Lalu tulangnya ganti 10.000, kasih 100.000. Bilang, terima kasih tulang. Terima kasih. Bilang 10.000 jangan, kebiasaan. Anak kecil dikasih uang. Tapi kasih 100.000, bilang, terima kasih ya tulang. Tapi orang butuh diberikan sesuatu. Iya kan? Kasih sesuatu. Gift. Diberikan. Ditraktir enak ya? Pulang dari sini, yuk gue traktir bakso yuk. Seneng gak yang ditraktir? Enak banget.
Yuk, kapan lu punya waktu? Gue ajak jalan keliling-keliling buat healing, ya kan? Di Taman Mini Indonesia Indah, udah keren loh sekarang. Saya tadi baru dari sana, habis survei Taman Mini. Rupanya banyak gereja yang mau pakai juga loh, berebutan. Enak, kita ajak orang jalan. Yuk jalan-jalan yuk ke Bali. Senang nggak? Senang banget. Jadi perlu ada tindak pemberian sesuatu, gift, hadiah. Ini yang namanya dalam keluarga. Pernah nggak berikan hadiah buat papa? Kasih mama. Buat kakak. Adik. Atau saudara sepupu. Kadang-kala buat teman gue, kita mati-matian buat teman. Buat keluarga sendiri, aduh udah deh. Males, ya kan? Sebel. Kita ciptakan keluarga yang sehat. Amin. Karena kalau keluarga sehat, keluarga kuat, bangsa ini menjadi kuat. Amin. Gereja ini kuat. Dimulai dari apa? Keluarga yang kuat. Karena semua orang-orang hebat berasal dari keluarga. Oke? Orang yang hebat keluar dari dalam keluarga. Bahkan penjahat sekali biarpun keluar dari keluarga. Jadi semuanya penting ada perkataan kasih, tindakan kasih, dan pemberian kasih. Setuju? Nanti catat ya Kak, yang nggak pernah lakukan itu di absen. Serem banget, lebih gahar dari coach nih. Ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi Yesaya 55 ayat 11 berkata, perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan kembali sia-sia. Tapi firman itu akan melaksanakan apa yang disuruhkan kepadanya dan berhasil apa yang dilaksanakan. Hamba-Mu hanya menjadi saluran berkat-Mu, tapi sang firman itu yang sudah sampaikan akan bekerja di dalam setiap adik-adik kami, teman-teman kami tempat ini. Sehingga kami sungguh memiliki perkataan kasih, memiliki tindakan kasih, memiliki pemberian kasih. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga kami yang penuh kasih untuk menjadi dampak dan berkat, mempermuliakan nama Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami nikmati kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yang diberkati sore hari ini kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kembali kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tanamkan itu dalam hati, pikiran, bahkan tubuh jiwa kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukannya, dan kami percaya ketika kami melakukannya Tuhan, nama Tuhan yang terus dimuliakan. Dan tiba saatnya Tuhan, sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang telah memberkati setiap kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami, bahkan di sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau juga Tuhan yang selalu menyertai kami. Maka pada sore hari ini sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau bawa persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau kembalikan setiap persembahan kami ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan yang suci kuduskan, biarlah persembahan yang kami bawa Tuhan di sore hari ini menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini Tuhan, dalam pekerjaan, bahkan dalam studi, usaha, apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siapkan hati kami Tuhan untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang rindu untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dengan iman kita katakan, amin. Shalom semuanya, sambil kita menjalankan persembahan, saya akan sampaikan 1, 2, 3 pengumuman. Sebelumnya Kak Roy, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Nya Tuhan yang sudah diberikan. Teman-teman, yuk angkat jempol kita ke Kak Roy dan katakan sama-sama, terima kasih Kak Roy. Kurang keras, sekali lagi, 3, 2 ya. Terima kasih Kak Roy. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan tidak keluar sia-sia. Kita dapat melakukannya sama-sama, kita dapat memberikan kasih
dan memiliki kasih itu sendiri untuk keluarga kita. Amin. Oke, pengumumannya adalah minggu depan, teman-teman. Saya ingatkan kembali lagi, minggu depan kita tidak ada ibadah di tempat ini karena minggu depan kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Yeay. Jadinya nanti di minggu depan catat ya baik-baik ya teman-teman. Jangan sampai nanti ada yang ke lantai 5 di jam 5 sore itu gak ada siapa-siapa di sini kosong. Catat tanggal 17 Agustus hari Sabtu itu kita ada acara di lantai 3 dari jam 8 pagi. Oke, dari jam 8 pagi ya. Dari jam 8 pagi kita udah datang dan di tempat ini adakah yang belum masuk ke grup youth? Selain yang baru datang ya. Mika belum ya? Oke. Cimor catat Mika belum. Karena gini, teman-teman yang udah masuk di grup youth itu kita udah bikin list siapa aja yang bisa datang karena di tanggal 17 itu kita akan disediakan konsumsi. Jadi sebisa mungkin teman-teman list namanya ya supaya kita bisa menyediakan konsumsinya. Nantinya konsumsi yang disediakan jadinya nggak berlebihan ataupun nggak kekurangan gitu. Oke? Teman-teman dari STT mungkin nanti kalau misalkan butuh surat izin, ntar tinggal laporan aja ke saya atau ke Kak Eta. Nanti saya coba usahakan untuk membuat surat izin ya. Karena itu jam 8, biasanya jam 8 masih ada kegiatan ya kampus ya, Sabtu. Tapi ya mungkin hari Sabtu kita untuk satu hari itu kita minta izin supaya teman-teman dari SMTK dan STT bisa ikut. Oke. Anggap ya 17 Agustus hari Sabtu gak ada ibadah youth. Ibadahnya dipindahin ke lantai 3 dari jam 8 sampai ke sekitar jam 3-an lah. Kita juga di situ ada lomba sih, sebenarnya ada lomba masak. Nah, buat teman-teman yang bisa masak jam 1 sampai jam 3 nanti tinggal hubungin Kak Eta atau gak saya atau gak Cimoria tuh di belakang. Kalau ada yang mau ikut lomba ya. Tapi yang lebih penting lagi nanti list nama masing-masing ya. Jangan sampai enggak. Rasanya itu saja pengumuman dari saya. Sebelum saya tutup di dalam doa, adakah di sini yang baru pertama kali hadir di gereja kita? Ada pasti, karena saya lihat ada muka-muka baru. Sepertinya ada 3 orang. Boleh bangkit berdiri? Boleh bangkit berdiri? Boleh bangkit berdiri? Oke. Gak usah malu-malu, gak usah malu-malu. Ya, inilah dia teman-teman baru kita. Yeay. Perkenalan namanya siapa? Yeay. Perkenalkan dulu dong namanya siapa? Dari yang sebelah sini. Siapa? Tadi dulu. Tessa. Halo Tessa. Lalu? Shalom. Jesti, halo Jesti. Lalu, iya Jesti. Lalu? Ya? Ya? Agnes, halo Agnes, oke. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk teman-teman sambil salamin ya teman-teman baru kita. Ku kasihi kau ya yang cowok-cowok, gak usah malu-malu yang cowok-cowok yuk. Ayo pada berdiri yuk. Dan ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, saya akan duduk. Oke. Selamat datang saya lagi di tempat ini. Semoga kalian bisa betah. Semoga bisa bertahan sampai mungkin 3 tahun ke depan kalau kalian pulang kampung atau misalkan lanjut ke STT, lanjut lagi 4 tahun ke depan. Dan mungkin kalau memang terbeban untuk melayani di tempat ini, lanjut seterusnya di tempat ini. Pokoknya kita sangat senang dengan kehadiran kalian di tempat ini. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Nanti saya minta Kak Roy untuk doa berkat. Kita bangkit berdiri yuk. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapak bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami sudah selesai ya Bapak melaksanakan ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat baru firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Bapak. Mengingatkan kembali ya Bapak untuk kami bisa mengasihi lagi ya Tuhan keluarga kami ya Bapak.
Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami tahu ya Bapak, kalau kasih itu adalah produk dari Tuhan itu sendiri, keluarga adalah produk dari Tuhan itu sendiri, dan kasih adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah ya Bapak kasih itu ya Bapak melingkupi setiap kami, dan kami dapat mengaplikasikannya terutama kepada keluarga kami, lingkungan kami, tempat di mana kami berada ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih banyak ya Yesus. Kalau sebentar juga kami ya Bapak akan menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan, kiranya ya Bapak ibadah ini selesai, tetapi Roh Kudus-Mu tetap bekerja di dalam kehidupan kami ya Bapak, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Bapak, merubah kami ya Bapak, merubah paradigma kami ya Bapak, sehingga kami ya Tuhan pulang ya Tuhan tidak seperti saat kami masuk ya Bapak. Ada hal baru yang kami bawa keluar ya Bapak, ada berkat baru yang kami bawa keluar ya Tuhan, dan kami dapat menjadi saksi-Mu ya Bapak di tengah-tengah lingkungan kami ya Bapak, di pekerjaan, di sekolah, ataupun dimanapun kami berada ya Bapak. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kiranya ya Bapak kami bisa menjadi membawa berkat, membawa mujizat ya Tuhan dimanapun itu ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk keluarga kami ya Bapak dimanapun mereka ya Tuhan. Kiranya ya Bapak kesehatan, berkat daripada Tuhan juga ya Bapak menyertai keluarga kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh lahir dari keluarga kami, mau seperti apapun itu keluarga kami, keadaannya ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami ya Bapak keluarga seperti itu ya Tuhan. Dan ya Bapak kiranya ya Bapak kalau ada di antara kami ya Bapak yang masih memiliki kepahitan mungkin ya Tuhan sama keluarga ya Tuhan, abang, adik, mama ataupun papa ya Tuhan, Tuhan kiranya jamah hati kami ya Bapak supaya kami memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan ya Bapak untuk keluarga kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk pulang dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan itu sendiri. Mari sama-sama kita buka hati, angkat tanganmu kepada Tuhan, sebab Bapa Surgawi memberkati engkau. Rancangannya untuk masa depanmu, rancangan hari depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang gilang gemilang. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang mencintai engkau apa adanya dan tidak membiarkan engkau hidup apa adanya. Penyertaan yang kuat dari Roh Kudus ada terus menyertai kita semua, mulai hari ini, hari esok, bahkan sampai kesudahan zaman. Dalam berkat nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terima bersama katakan, amin.